Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang terus menjadikan saya masih bisa memberikan edukasi, motivasi buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube ya, terutama untuk yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, dan saya bisa hadir selalu gitu loh untuk memberikan sedikit edukasi buat Anda semuanya. Oke, ini ada dikirimin dari tim saya, tadi ada yang email ya. Jadi ada yang email, dia bertanya gini, Om Medi, saya mau bertanya, penagihan dari pihak Kredivo ini, anjing cepat kembalikan uang perusahaan yang kamu pakai. Gimana menurut Om Medi? Buktinya sudah saya screenshot. Oke, kita mau bahas ini ya, tentang pinjol legal terutama Kredivo. Karena saya barusan banyak banget dari tim ya. Tolong ini aja dulu gitu loh ya. Padahal tema video masih ada nih, ada 2 lagi, nanti kita uploadnya. Munculkan screenshotnya di layar ya, biar Anda bisa melihat juga, tapi nama pengirim emailnya saya potong ya. Tapi kalau untuk kita minta konfirmasi yang jelas benar atau tidak dia yang ngirim email, tadi dia sudah ngirimin nomor teleponnya lengkap dengan alamatnya. Oke, nanti kita bisa konfirmasi ulang kalau misalnya ada yang dibutuhkan nanti ya. Oke, ini dia bertanya, Om Medi, saya mau bertanya, penagihan dari pihak Kredivo seperti ini. Anjing cepat kembalikan uang perusahaan yang kamu pakai. Gimana menurut Om Medi? Buktinya sudah saya screenshot. Kalau menurut saya, kalau sudah penagihan seperti ini, sesuai dengan aturan OJK bahwa penagihan tidak beretika itu hanya dilakukan oleh pinjol ilegal. Sekarang dilakukan oleh pinjol legal. Cuman yang kita nggak bisanya untuk komplain adalah ketika kita melapor kepada otoritas jasa keuangan tidak ditanggapi. Ya, cuman saya tidak berputus asa, teman-teman semuanya juga boleh, ini terutama yang ngirim email kepada saya, coba dikirim dulu kepada otoritas jasa keuangan, kirimin berupa screenshot seperti yang Anda kirimkan kepada saya. Nanti apa sih tanggapan dari pihak OJK tentang Kredivo yang seperti ini ya. Dan jangan lupa juga Anda kirim juga kepada AFPI bagaimana ini tanggapan mereka ya. Habis itu di sini saya mau bacain ini, sekalian saya lampirkan buktinya buat teman-teman semuanya ya. Di sini kita memang blur nama orangnya dengan nomor ID dia. Selamat siang. Ini dari DC-nya yang bertanya. Saya dari Kredivo mau konfirmasi ansuran Kredivo Anda. Mau diambil di rumah, ketemu saya, apa Anda mau bayar lewat virtual account, Indomaret atau Alfamart? Segera dibayarkan hari ini, saya tunggu sampai jam 2. Ya, dia memberikan opsi mau dibayarkan melalui virtual account atau dijemput langsung ke rumah. Ya, kalau saya sih ya silahkan aja, kalau memang dia mau ke rumah ya itu jauh lebih bagus dong. Justru itu mantap. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui nih siapa sebenarnya orang yang mengirimkan email kepada kita yang seperti ini. Kan itu sebenarnya kan. Jadi kalau orangnya nggak datang, orangnya nggak tahu, kan ini justru yang membuat bingung ya. Tapi kita dengar jawaban dari si Betur. Kalau bayar pokoknya aja dicicil bisa nggak Pak? Ini ada opsi nih. Karena mungkin si debiturnya sempat juga mungkin berkomunikasi dengan OJK atau mendapatkan arahan-arahan dari yang lain. Karena OJK juga mengarahkan tolong selesaikan secara internal dan negosiasi. Ya, jadi si debiturnya meminta bisa nggak dibayar pokoknya aja secara cicil. Itu kan negosiasi sesuai dengan arahan dari otoritas jasa keuangan. Bayar aja bulan ini dulu 1.756.899. Kalau Anda udah bayar 1.756.899, sisanya oke, kita cari lagi yang mana ya. Oke, sisanya sampai sisanya tadi ya. Mana dia? Mana ini? Oke, terputus catatannya di situ. Langsung si debiturnya menjawab, di sini saya lagi kesusahan cari pinjaman dan istri saya mau melahirkan. Saya di sini korban Pak, teman saya kabur.
Tapi saya ada itikat baik tanggung jawab, cuman saya tidak bisa menepati janji karena cari pinjaman susah Pak. Oh berarti ini si debeturnya bukan dia yang minjam. Jadi karena berbaik hati ini teman yang meminjam, mungkin bela-bela segala macam ya seperti biasa lah ya. Habis itu si temannya kabur. Dan kasus seperti ini kan juga sering. Tapi walaupun gimana pun, kalau sudah data Anda yang masuk ke atas, pihak dari pinjol tidak mau tahu itu. Mau Anda membantu teman, membantu saudara, ini perlu diingat ini nih. Ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa saling percaya dari manusia satu ke manusia dua. Kalau memang kita ini saling percaya semuanya sesama manusia, mungkin materai 6.000, materai 10.000 tidak perlu diciptakan. Ya, kan kita saling percaya, nggak perlu dong ada perjanjian tertulis segala macam, kan kita saling percaya. Tapi karena tidak bisanya kita saling percaya antar manusia ini, makanya dibentuklah materai 6.000 supaya mengikat sebuah perjanjian dan saling mempercayai dengan kekuatan hukum yang ada. Itu alasan kalau logika saya ya, kenapa materai 6.000 itu ada dalam sebuah perjanjian gitu loh. Ini Anda sudah salah, ini niat baik Anda disalahgunakan oleh orang karena Anda juga keteledor, Anda terlalu mempercayai orang. Justru orang yang paling kita percaya itulah orang yang akan mengkhianati kita. Ya, karena orang jauh nggak mungkin mengkhianati kita, orang terdekat yang akan mengkhianati dan yang akan menjerumuskan kita. Jadi itu tetap waspada, bukan berarti kita harus seuzon dengan orang, tidak, tapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai niat baik kita ini disalahartikan, kan gitu kan. Ini kayak gini loh. Anda kan lihat itu di layar Anda. Anda itu pelaku, bukan korban. Rekening itu atas nama Anda mau diproses. Udah cepat kamu bayar, tidak usah alasan ini itu. Ya memang benar. Memang benar ucapan DC itu. Ya. Karena DC yang tahu data mereka gitu loh. Tapi kalau di faktanya si debetur ini adalah korban. Tapi datanya si debetur ini adalah pelaku. Ya. Sekarang kita mau pilih yang mana nih? Data atau fakta? Kalau data memang iya, data dia yang naik ke atas. Kalau fakta memang dia ditipu. Ya kan teman dia kabur. Gak mungkin dong orang ngarang cerita bla bla segala macam. Kan gak mungkin ya. Pasti ada dong unsur kenapa cerita itu bisa terbit. Ya. Habis itu jual saja yang ada buat bayar itu tagihan. Oke. Si debt collectornya bilang jual aja apa yang ada di rumah Anda. Mau mobil, motor, TV, semuanya. Kan seenak dijidat dia aja. Cepat kembalikan uang perusahaan yang sudah Anda pakai. Kamu mau jadi maling ya? Nah, ini sudah mengarah ke satu ilegal gitu loh. Ini sebenarnya kan kata-kata seperti ini nggak pantas untuk diucapkan. Seseorang itu tidak membayar bukan berarti dia maling ataupun kabur dari tanggung jawab. Ya, kan saya selalu sampaikan itu. Inilah yang kekurangan dari si debt collector. Selalu memponis orang maling, penipu, kabur uang perusahaan. Nggak boleh. Ya. Saya tahu di situ debt collector tugasnya cuma orang suruhan. Mereka bekerja itu di bawah tekanan, mereka mengejar target, tapi nggak boleh dong menggunakan bahasa-bahasa yang mengarah ke suatu pidana dan itu tidak beretika. Soalnya OJK menyampaikan penagihan tidak beretika itu adalah ilegal. Ya, ini kalau kan udah bahasa maling. Anda mau kabur kan itu ditambah lagi kan. Anjing, cepat kembalikan uang perusahaan yang kamu pakai, oke? Jadi saya sudah nampak. Dari chatannya nomornya juga sama 0812 8391 8256. Yang pertama tadi juga sama ketika dia menyampaikan bahwa dia dari Kredivo juga menggunakan nomor yang sama. Dan saran saya untuk si debetur ini, walaupun saat ini Anda ada uang, mendingan Anda usahakan untuk bertatap muka dengan si debt collector ini. Habis itu coba diproses lebih lanjut. Karena ini kalau kita selalu membiarkan ancaman-ancaman seperti ini, akan ada orang-orang berikutnya yang menjadi korban dari tekanan ini. Ya, makanya jangan dibiasakan menerima suatu ancaman yang jelas-jelas itu sudah salah. Ya, ini loh buat teman-teman semuanya, jangan hanya menerima. Dan untuk pihak pinjol sendiri atau pihak debt collector sendiri, salah satu dari debetur kenapa mereka mematikan nomor, memblokir nomor Anda adalah karena hinaan Anda yang terlalu dalam. Ya, Anda mencaci maki, Anda menghina, tapi Anda membutuhkan tagihan dari mereka. Itulah salah satu kenapa orang tidak mau berkomunikasi dengan Anda, karena tidak ada solusi yang mereka dapatkan. Ya, jadi untuk si debetur ini, tolong di stop dulu pembayarannya, minta si debt collector ini untuk datang. Ya, kalau soal tagihan itu pasti kita bertanggungjawabkan. Bagaimana dengan bahasa mereka yang menyatakan kita adalah seorang maling atau kabur. Maling ini bahasanya dari mana ini? Saya yang kita curi apa?
Kita nggak mencuri loh, kita memberikan data yang valid, semuanya lengkap, kita nggak mencuri. Ya, hari ini kita tidak mampu membalikkan bukan berarti kita pencuri. Ya, kan memang keadaan. Kecuali kita mengambil punya dia di rumah dia, ada rekaman CCTV, oke gitu. Ini enggak, kita mengajukan, kita berharap ini segala macam, ngikutin prosesnya, mencurinya dari mana. Ya, ini perlu diperjelas ini. Habis itu kata anjing ini kan nggak pantas sebenarnya gitu loh. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, tolong kalau Anda mendapatkan hal seperti ini dilakukan oleh pinjol legal, tolong stop pembayaran secara online. Minta mereka untuk datang ke rumah. Jangan sungkan-sungkan dan jangan takut-takut, tolong permasalahkan tentang ucapan mereka. Karena kebiasaan, kalau kita selalu membiarkan debt collector melakukan hal-hal yang seperti ini, dia akan berkelanjutan dan hal seperti ini tidak bisa berhenti. Ya, dan sekalian juga tolong dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nanti email lagi saya, nanti tim ada yang menanggapi itu. Bagaimana tanggapan dari OJK dan AFPI tentang yang seperti ini. Ya, mungkin dari saya